إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Ketika Saudi tahun 1923-24 terjadi pemberontakan Wahabi, mereka menang mengendalikan Saudi, memimpin Saudi, menang karena disokong Inggris Perancis. Ulama-ulama Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah segera pulang dan bawa kitab-kitab itu. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhona, Mbah Hasan Ginggong, Mbah Ridwan Blitar, Kang Mas Roziki, dulu juga di Mekah sekitar 7 tahun. Mbah Munawir Kerapia, Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun Zubair dan yang lain-lain dulu mondok di sana. Begitu Arab rame-rame mereka pulang. Apa itu? Kitab Bukhari Muslim tafsir setelah Wahabi menang di sana dimusnahkan, lalu dicetak kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Di Indonesia ini kitab-kitab itu diselamatkan. Santri-santri dalam jumlah ratusan bawa ribuan kitab berdus-dus itu dibawa pulang ke Indonesia, dan sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada, sampai sekarang Ibnu Katsir versi lawas itu masih ada, sampai sekarang Bulughul Maram, Subulus Salam versi lawas itu masih ada. Yang di sana sudah dimusnahkan. Apa itu? Negeri ini wajib dijaga, sebab negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah tafsir yang di Arab sana sudah dimusnahkan, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah berubah. Makanya peduli Islam harus peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Islam supaya tetap utuh harus berahlus sunnah wal jamaah, dan supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah sak kitab-kitabnya tetap aman harus menjaga NKRI ini. Karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab yang di Arab dulu dibakar, yang di Arab dulu dimusnahkan. Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada 2 tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Apa tanggung jawab pertama? Amankan semua kitab, jangan sampai itu rusak, sebab di Arab sudah dimusnahkan. Yang kedua, jaga NKRI, jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun, meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah, negara apapun, itu sejatinya propagandanya kaum Wahabi mengatasnamakan Islam. Kalau itu dituruti, NKRI bubar, berdiri negara Islam, capek negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau kami suruh milih, mending milih NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Islamnya asli, kitabnya asli, daripada negara bermerek negara Islam tapi isinya Wahabi, kitabnya sudah dimusnahkan lalu diganti kitab baru. Nah, beban berat, misi berat menjaga agama, menjaga keaslian kitab, menjaga keaslian ajaran, menyampaikan, membimbing masyarakat tetap sesuai dengan itu, plus terus-terusan memahamkan bahwa menjaga negara sejatinya menjaga kitab-kitab itu. Menjaga kitab-kitab itu sejatinya menjaga keaslian Islam. Ber-NKRI dalam rangka menjaga keutuhan Islam, berislam yang benar juga dalam rangka menjaga NKRI. Tugas berat yang teramat berat itu nggak mungkin saya tok melakukan, nggak mungkin Ibu Gubernur tok melakukan, nggak mungkin Pak Yai Sujak tok, nggak mungkin Pak Yai Ridwan Nasir tok, Yai Roziki melakukan. Itu mesti bareng-bareng. Bahkan mungkin NU tok nggak mampu, harus bareng-bareng yang lain dengan semua elemen bangsa setelah berkesepahaman. Kenapa harus begini? Ini loh Mas. Kenapa harus begini? Ini loh Mas. Oke, kita bareng-bareng jaga Islam juga jaga NKRI. Makanya perlu berorganisasi. Bahkan organisasi pun nggak bisa satu organisasi tok, mesti bermitra, mesti berta'awun, bersinergi dengan organisasi lain untuk menjaga keutuhan dan keaslian Islam dan menjaga NKRI
harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Itulah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sedikit potongan video dari salah seorang anggota ormas yang selama ini sering mengaku dan memastikan diri mereka adalah Pancasilais, atau dengan slogan-slogan mereka bahwasanya NKRI harga mati. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari potongan si bapak tadi ini, anggota ormas tertentu yang selalu merasa benar dan yang lainnya selalu salah, bahkan sering mengkritik dan menuduh, bahkan mengintervensi orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Ya, apakah dari teman-teman kita Salafi Wahabi yang mereka gelari, ataukah dari organisasi-organisasi yang lainnya. Itu mereka sering tampakkan, sering mereka lakukan, dan tidak satu dua kali, tapi mereka berkali-kali melakukan hal tersebut. Maka dalam potongan videonya zaman rahmatullah, perlu kita luruskan dari statement-statement keliru, bahkan terkesan berdusta atas nama Islam. Dan tentunya zaman rahmatullah, perlu kita pahamkan semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, orang-orang yang senantiasa menuduh, memfitnah kaum muslimin yang lainnya tanpa di atas hak, kalaupun benar, maka apa daripada tujuan daripada fitnah tersebut? Dan bagaimana kalau fitnah bukan kebenaran yang mereka tuduhkan, tapi kebatilan, agar menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang benar? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang suka memfitnah. Dalam perkara fitnah ini zaman rahmatullah, maknanya ada beberapa. Artinya diantaranya adalah orang yang menyakiti kaum muslimin, apakah dengan tangan, dengan lisan, dengan fitnah, tuduhan-tuduhan keji dan sebagainya. Thumma lam yatubu, maka mereka yang suka memfitnah kaum muslimin dan muslimah dan tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adalah azab jahannam. Tidak main-main zaman rahmatullah. Allah mengancam orang-orang yang suka menuduh, memfitnah kaum muslimin dengan tuduhan keji, dengan tuduhan palsu, bahkan berdusta dan berbohong, dengan adzabu jahannam walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari potongan video ini ada 3 poin yang kita akan luruskan, yang kita benarkan, yang kita akan mengklarifikasi daripada tuduhan si bapak ini. Yang pertama, jemaah rahmatullah, dia mengatakan bahwasanya di Arab Saudi sana pernah terjadi yang namanya kudeta, pernah terjadi pemberontakan. Maka ini adalah merupakan pernyataan dan statement yang sangat keliru. Bahkan ini adalah merupakan perkataan dusta dari si bapak ini. Jadi kalau antum silakan ya mengecek sejarah Arab Saudi kembali, bagaimana terbentuknya negara Arab Saudi. Tentunya zaman rahmatullah, antum harus ketahui bahwasanya Arab Saudi ini ya pernah dijajah oleh negara Eropa, diantaranya Inggris, dan mereka melakukan perlawanan sebagaimana negara kita di Indonesia ini juga pernah dijajah. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, perlawanan terhadap penjajahan itu bukan sebuah pemberontakan, tapi itu adalah merupakan sebuah amalan yang sangat ingin dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka tertindas. Dan sebagaimana negara Palestina, negara Indonesia pernah dijajah, maka kita melakukan perlawanan itu adalah merupakan amalan mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berjihad untuk mempertahankan negara kita sendiri. Maka apakah ketika Arab Saudi ini kemudian melawan penjajahan yang ada pada diri mereka, yang pernah mereka kemudian dikuasai negara-negara lain, kemudian mendirikan negara Arab Saudi, apakah dikatakan pemberontakan? Maka ini adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan fatal ketika ada orang bukan Arab Saudi sok tahu tentang Arab Saudi. Maka inilah zaman rahmatullah, betapa banyak orang sekarang ini berbicara tanpa fakta dan data yang valid, sehingga mereka mempertontonkan kebodohan, kedustaan mereka sendiri. Alhamdulillah, sesungguhnya sejarah itu tercatat, sehingga siapapun yang ingin membelokkan sejarah atau berbohong dengan sejarah itu sendiri, maka akan nampak kebodohan dan kebohongan yang dia lakukan sendiri, apalagi di depan khayalat. Maka tidak pantas apatah lagi dikatakan kiai, ustaz, doktor dan sebagainya,
kemudian melakukan kebohongan demi kebohongan hanya karena ingin kaum muslimin itu menjauhi dakwah salafiyah, atau karena ingin menyudutkan beberapa orang tertentu, atau ingin agar ormasnya sendiri yang dikatakan NKRI atau dikatakan ormasnya ini ya sangat dibutuhkan oleh negara. Ya, siapa ente bro? Negara ini Indonesia ini bukan milik pribadi ormas tertentu, suku tertentu, maka ini tercela. Jadi kita sangat mencela orang-orang seperti ini yang selalu membanggakan ormasnya dan menyudutkan ormas yang lain, merendahkan orang-orang beragama yang lainnya, sehingga ya kadang mereka mengatakan Salafi Wahabi itu sedikit-sedikit menuduh. Justru mereka zaman rahmatullah sebelum mati mereka Allah tampakkan kepada kita bahasanya pribadi mereka ini jelek dan buruk. Ya, suka menuduh, mencela, menindas, meremehkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka atau tidak sama dengan ormas mereka. Kemudian zaman rahmatullah, tuduhan kedua daripada si pendusta ini, si bapak ini, dia mengatakan bahasanya semua kitab-kitab ulama yang terdahulu, di antaranya Sahih Bukhari, begitu pula dengan tafsir Ibnu Katsir, Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lainnya, itu telah dibumi hanguskan, dihancurkan oleh orang-orang Arab Saudi, kemudian mengganti dengan kitab-kitab yang lainnya, dan diselamatkanlah orang-orang tertentu dari Indonesia. Maka zaman rahmatullah, ini simple. Kalau ingin kita mengatakan orang ini benar atau orang ini berdusta, maka cocokkan kitab Sahih Bukhari yang ada di Saudi dengan di Indonesia. Silakan kalian misalnya antum membeli kitab Sahih Bukhari dari Arab Saudi dan membeli kitab Sahih Bukhari yang dicetak di Indonesia, cocokkan. Apakah ada dalam hadis tertentu atau di bab tertentu orang Arab Saudi itu kemudian mengganti atau seluruhnya? Silakan cocokkan zaman rahmatullah. Simple. Dan ketahuilah, alhamdulillah di rumah kita ada Sahih Bukhari. Antum punya Sahih Bukhari, apakah cetakan Arab, cetakan Mesir, cetakan Beirut, cetakan yang lainnya, cetakan Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang kita tidak mendapatkan satu pun berseberangan atau satu bab pun itu tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari yang dicetak oleh Indonesia atau dicetak oleh orang Arab. Tidak ada perbedaan zaman rahmatullah, sama persis. Sehingga apa? Si bapak ini berdusta. Si bapak ini berdusta, berbohong. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah zaman rahmatullah yang kita melihat kenapa ada orang beragama seperti ini, menghalalkan segala cara untuk menyerang ahli sunnah wal jamaah. Ya, banyak orang mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka bukan di atas ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak di atas Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah yang benar. Akan tetapi mereka berusaha, coba lihat, mereka senantiasa menjudukkan, menyerang, membabi buta, menghalalkan segala cara. Bahkan mereka rela berbohong, berdusta untuk menyerang ahli sunnah wal jamaah yang benar. Kemudian dia mengatakan, kamilah ahli sunnah wal jamaah yang benar yang akan menjaga agama ini, yang akan menjaga NKRI. Kan aneh zaman rahmatullah. Ada apa orang seperti ini? Apakah orang seperti ini sakit? Apakah orang seperti ini butuh psikiater? Apakah orang seperti ini dijadikan teladan, dijadikan kiai, dijadikan patokan dalam beragama? Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ada dakwah-dakwah seperti ini zaman rahmatullah? Dan ketahuilah, ahli sunnah wal jamaah para salafiyun ketika menjelaskan kesesatan sebuah kaum atau orang melakukan amalan kesyirikan, amalan bid'ah, mereka tidak pernah menyerang personalitas. Kalaupun mereka menyerang personalitas, menunjukkan orang ini sudah harus ditahdzir, sudah harus diperingatkan umat akan keberadaan orang seperti ini, bahaya karena akan merusak akidah, ibadah, muamalah, mungkin dan dakwah kaum muslimin ketika mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, kalau misalnya memang perkataan si bapak ini mengatakan semua kitab Sahih Bukhari ataupun tafsir Ibnu Katsir, Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lainnya itu sudah diberenggu, sudah dihancurkan oleh negeri Arab Saudi, kemudian diganti dengan kitab yang lainnya, maka cocokkan saja, kan simple zaman rahmatullah. Dan alhamdulillah selama ini kita baca Sahih Bukhari cetakan Arab Saudi, Beirut, cetakan Indonesia, tidak ada perselisihan. Alhamdulillah, tidak ada penyimpangan. Alhamdulillah. Menunjukkan zaman rahmatullah si bapak ini berdusta dan berbohong. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya petunjuk. Maka kebenaran zaman rahmatullah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil.
Katakan kepada mereka telah datang kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebatilan akan sirna dan hilang. Dan ketahuilah jemaah rahmatullah, inna ad-dina 'indallahi Islam, sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia berkata-kata, berucap, menghiasi perkataan mereka untuk menyerang orang-orang yang senantiasa berdiri di atas tegak agama ini, di atas tauhid dan sunnah, maka sesungguhnya penyimpangan mereka akan tetap nampak. Dan manusia akan semakin tahu, manusia akan dengan fitrahnya yang sehat, logikanya yang sehat, yang tidak rusak, maka mereka akan condong kepada kebenaran. Alhamdulillah, ya, sebagaimana mereka senantiasa menyudutkan, merendahkan dakwah salafiyah yang mereka gelari wahabiyah, justru dakwah ini semakin dicintai, semakin dirindukan, semakin disukai, semakin orang penasaran belajar dan tetap istiqomah di atas agama yang hak ini. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sesungguhnya tidak akan pernah sirna hilang dari umatku ini sekelompok manusia zahirina 'alal haqq, mereka ini senantiasa tegak di atas hak. Ketika banyak manusia menyimpang, ketika banyak manusia menyelisihi sunnah, ketika banyak manusia melakukan kesyirikan, ketika banyak manusia melakukan kemaksiatan, la yadurru man khadhalahum, dan mereka ini tidak pernah merasa mudarat, merasa berat dengan tuduhan, cacian, makian dari orang-orang yang membenci mereka. Alhamdulillah, ini merupakan bukti dari kenabian Nabi SAW tentang keberadaan ahli sunnah wal jamaah salafi yang digelar wahabi yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. La yadurru man khadzalakum, mereka tidak pernah sedikit pun bergeser ataupun merasa sakit hati dengan cacian, makian, hinaan, fitnah dari orang-orang bodoh, orang-orang munafik, orang-orang filsafat, orang-orang yang sufi, penyimpangan-penyimpangan mereka yang senantiasa menyudutkan, merendahkan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka akan senantiasa seperti itu di atas kebenaran sampai datangnya keputusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, tuduhan fitnah ya yang kita lihat ini secara terorganisir, pribadi, kelompok dan sebagainya yang ingin merendahkan dakwah sunnah ahli sunnah wal jamaah, maka ini akan senantiasa kita hadapi dengan bijak, hadapi dengan tentunya terus berdakwah, mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan sunnah Nabi SAW, agar apa? Agar manusia semakin paham bahasanya inilah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, bukan agama kesyirikan, bukan amalan bid'ah yang di sana santrinya banyak joget-joget, banyak merokok dan sebagainya yang merasa ingkar. Alhamdulillah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahlussunnah wal jamaah, para salafiyun yang digelari wahabi, tidak pernah melakukan demonstrasi sedikit pun zaman rahmatullah. Ya, jangankan melakukan kerusakan, pemboman ke sana kemari. Kita tidak pernah melakukan tindakan radikal, tidak pernah mendakwakan ekstremisme. Bahkan kita mengajak kaum muslimin agar senantiasa isma' wa ati', untuk dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun punggung kalian dipukul dan harta-harta kalian diambil. Sebab kenapa zaman rahmatullah? Mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dan ahli sunnah wal jamaah senantiasa menjaga dari perkara-perkara tersebut. Jangankan turun di jalan melakukan demonstrasi, mengajak saja dengan ucapan, dengan lisan secara langsung maupun di media sosial agar memberontak, mencela pemerintah, maka ahli sunnah wal jamaah, para salafin itu berlepas diri, karena itu adalah merupakan aib dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kebaikan dan bersabar dari keburukan, kezaliman mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit kita mungkin meluruskan kesalahan, kedustaan dari orang-orang yang seperti ini, yang ingin
merendahkan, menyudutkan, memfitnah kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas agama yang benar, di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.